3 dalam rangka menyelesaikan tugas dari Ibu dosen Nur Fadila SCLH, yaitu menjelaskan tentang sosiologi antropologi dan hukum perdata internasional. Baiklah, meski pertanyaan yang pertama kepada saudara Rizky, menurut Anda apakah yang dimaksud dengan sosiologi antropologi dalam mata kuliah kita ini? Kalau menurut saya ya, sosiologi antropologi itu ialah dari kata sosio adalah ilmu yang mempelajari sifat dan perkembangan sosial di masyarakat. Kalau antropologi itu berasal dari kata anthropos, ialah yang bermakna manusia, dan logos adalah yang bermakna ilmu pengetahuan. Kalau menurut saya itu sih, tapi kalau menurut Fadila Seri apa sih itu sosiologi antropologi? Jadi sosiologi antropologi itu adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang manusia sebagai objeknya, yang mana sosioantropologi mempelajari tentang manusia mulai dari manusia dahulu sampai hingga saat ini. Yaitu sosioantropologi mempelajari tentang kompleksitas budaya sepanjang sejarah dan peradaban manusia. Nah, sosiologi antropologi juga mempelajari orang-orang di seluruh dunia, bagaimana mereka berevolusi, beradaptasi dengan dunia, lingkungan, dan bersosialisasi antar satu sama lain. Mungkin itu yang saya tahu. Untuk saudara Aldo. Baiklah, di sini tentang sosiologi antropologi saya akan menjelaskan bagaimana itu objek sasaran studi sosiologi antropologi tersebut. Adapun sasaran studi sosiologi antropologi pada mata kuliah ini yaitu tentang mengkaji pengorganisasian sosial hukum. Adapun objek sasaran dan di sini yaitu badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum. Adapun yang termasuk di dalam badan-badan tersebut yaitu seperti pengadilan, polisi, dan advokat. Itu aja. Mungkin itu saja dari kami tentang sosiologi antropologi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang hukum perdata internasional. Baiklah, pertanyaan pertama tentang hukum perdata internasional kepada saudara Fadil. Bagaimana sih hukum perdata internasional itu bisa ada? Baiklah, jadi tentang hukum perdata internasional, munculnya hukum perdata internasional itu adalah dari perdebatan para ahli yang mana mempermasalahkan konteks bahasa yang ada di dalam hukum perdata internasional. Yang mana hukum perdata internasional artinya berarti hubungan antara negara kita dan negara luar, hubungan antar negara. Namun setelah itu ada internasional, di situ ada diletakkan Indonesia. Nah, karena sebab banyaknya perselisihan, jadilah muncul sebuah kata-kata baru, yaitu tentang hukum perdata internasional, yang mana membahas tentang hubungan ketika WNA atau warga negara asing ingin melanggar suatu hukum, maka dia bisa mengikut hukum dari negara dia atau hukum di negara kita, seperti itu. Untuk saudara Rizky, pengertian apa sih pengertian dari hukum internasional Indonesia? Menurut saya, hukum perdata internasional itu adalah yang mengatur terjadinya sengketa atau peristiwa yang berhubungan antara kewarganegaraan asing dengan kita. Apabila kita ada sengketa dengan negara asing yang bersangkutan dengan negara asing, orang negara asing, itu kata Fadila Sairi tadi bisa mengikuti hukum di negara asing tadi atau hukum di negara kita. Kalau menurut saya gitu sih. Kan di sini saya akan lanjut menanya dengan Aldo. Itu kan di dalam hukum perdata
ada namanya hatta. Apa sih itu hatta dan apa pembagian hatta itu? Baiklah, sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang hatta dan pembagian-pembagiannya. Adapun hatta yaitu hukum antar tata hukum, dan pembagiannya yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama intern, dan yang kedua dan ekstern. Dan hatta ini memiliki landasan hukum. Adapun landasan hukum dalam ilmu hatta ini yaitu ilmu lingkungan kekuasaan hukum atau bisa disebut dengan Gebody Short. Dan Hans Claassen juga memakai istilah ini. Beliau menggunakan ini pada norma-norma hukum, dan oleh karena itu hatta juga bekerja untuk norma-norma. Maka yang paling cocok untuk dipakai pada mata kuliah hukum perdata internasional ini yaitu Gebody Short, seperti yang dikemukakan oleh Hans Claassen tersebut. Mungkin itu saja diskusi yang dapat kami sampaikan pada mata kuliah sosiologi antropologi dan hukum perdata internasional ini. Salah hilangnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.